Bandung adalah kota yang indah dan penuh dengan cerita. Tiap sudut kota ini menyimpan berjuta kisah yang berbeda-beda. Namun, di samping indahnya kota kembang ini, terdapat pula kisah pilu dari kalangan orang-orang yang terabaikan. Mereka, para anak jalanan. Bandung adalah kota dengan populasi anak jalanan terbesar di Jawa Barat. Meski begitu, masih ada orang-orang yang peduli dengan ketidakterpenuhinya hak-hak anak jalanan. Ialah sosok hebat yang menginginkan anak jalanan hidup lebih baik. Namaku Layala Krishna Patria Rusli. Orang-orang biasa memanggilku Yala. Aku adalah anak dari almarhum musisi Indonesia Hari Rusli. Rumah musik Hari Rusli adalah sebuah wadah yang dibuat untuk siapapun yang mencintai musik dan mau belajar musik, tak terkecuali anak jalanan. Aku tak hanya mengajari musik bagi mereka anak-anak jalanan, namun juga sebuah pelajaran tentang kehidupan agar mereka selalu disertai pikiran yang positif dalam kehidupan mereka. Stereotip tentang anak jalanan adalah perusak, itu marak di kalangan masyarakat. Padahal tidak selalu seperti itu. Mereka anak jalanan sama seperti anak pada umumnya. Yang membedakan adalah mereka tidak memiliki kesempatan. Kesempatan untuk terpenuhinya hak anak yang seharusnya mereka punya. Perkenalkan, nama saya Ujang. Kakak saya namanya Indra. Kami sudah 1 tahun ngamen di Pasar Baru buat bantu mama yang sakit di rumah sakit, buat membantu. Kami ingin bermain sama anak lain. Kami harus Mencari uang dulu dulu dan buat kami membantu orang tua yang sedang sakit di rumah sakit. Masing-masing dari mereka memiliki potensi dan hak untuk diperlakukan sama di dalam masyarakat. bila kau pergi. Bukan dianggap sebagai sampah masyarakat. Anak jalanan ya, Indonesia bisa dibilang belum memenuhi semua kriteria hak ya. Maksudnya ya kita jangan terlalu besar atau terlalu luas berbicara tentang hak anak jalanan. Hak anak aja sebenarnya juga masih banyak yang dilanggar di bangsa ini. Nah, kalau kita lebih spesifik bicara tentang hak anak jalanan, sayangnya di bangsa ini memang masih belum memberikan hak-hak seutuhnya terhadap anak jalanan, terutama dalam hal ini ya hak kasih sayang yang paling utama dari seorang anak. Nah, itu yang tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu. Awal mula rumah musik mengurus anak jalanan sebenarnya dimulai oleh seorang almarhum Hari Rusli. Itu dia memulai sekitar tahun 97 kalau nggak salah, karena waktu itu Indonesia sedang menghadapi krisis ya. Sejak saat itu fenomena anak jalanan semakin membesar, semakin jumlahnya bisa dibilang meningkat cukup tajam sejak tahun 97 itu, dan seorang Hari Rusli melihat kenyataan bahwa ini tidak benar. Ini tidak benar bahwa ada seorang anak harus turun ke jalanan, dan bukan hanya masalah dia harus turun. Yang menjadi masalah adalah dia harus kerja. Dia harus kerja di jalanan, itu yang salah. Dan jalanan pun juga bukan lingkungan yang bagus untuk perkembangan seorang anak. Jadi dia melihat bahwa ini sudah salah, ini sudah tidak benar. Makanya dia dari situ punya kepedulian untuk membina anak-anak ini.
Awal saya masuk ke Supratman tahun 2014. Waktu itu di sini tuh ada semacam kayak audisi khusus anak jalanan gitu, dan kebetulan saya tertarik. Kegiatan utamanya sebenarnya vokal sama biola, cuman di sini banyak kegiatan yang lainnya kayak semacam les bahasa Inggris, atau kita kan ngeband kayak gitu. Pesan saya buat anak-anak jalanan khususnya di Indonesia, jangan menyerah, terus belajar dan lakukan yang terbaik. Please welcome, tepuk tangan yang meriah buat Rumah Musik Hari Rusli. Semoga tidak akan ada lagi anak jalanan. Jadi harapan saya sebenarnya semoga ke depan ya saya tidak melakukan ini lagi. Beberapa teman-teman juga tidak melakukan beraktivitas seperti ini lagi. Dalam artian ya anak jalanan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang ada di jalanan ya, khususnya terutama di Kota Bandung. Karena buat saya sih satu aja ada anak di jalanan itu sudah terlalu banyak gitu. Jadi kita jangan bicara jumlah anak jalanan yang ratusan atau ribuan, enggak. Satu aja itu udah terlalu banyak gitu. Bagaimanapun, anak jalanan adalah anak-anak polos yang merasakan ketidakadilan di hidup mereka. Mereka hanyalah anak yang tidak tahu menahu, yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara untuk menyambung hidup dari satu hari ke hari lainnya. Tak peduli jika mereka harus mengorbankan waktu untuk bermain, mereka hanya ingin terus hidup dengan cara mereka. Saat orang-orang seperti kita sudah tidak peduli dan hanya memandang mereka dengan sebelah mata.